Besarkan Tuhan, bukan besarkan masalah. Membesarkan Tuhan membawa keajaiban. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di hari Senin ini. Kita orang-orang yang menyukai hari Senin, kita nggak pernah bilang I don't like Monday, karena kita percaya Monday juga dibayar sama Tuhan di kayu salib. Hari Senin ini ada berkat yang Tuhan juga siapkan buat kita, ada kebaikan juga yang Tuhan telah bayar di kayu salib buat kita. Karenanya sebelum kita melangkah di hari Senin ini, saya mengajak setiap kita renungkan firman, lalu kita doa, dan yuk kita doa yuk. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, di hari yang baru, di hari Senin ini, kami tidak sabar untuk melihat berkat baru yang Tuhan sudah siapkan, kebaikan yang Tuhan telah taruh di jalan hidup kami. Dan sebelum kami melangkah, biar firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, memberkati kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati juga kami yang mendengar firman. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Besarkan Tuhan, bukan besarkan masalah. Amin. Mazmur 34 ayat 3, saya akan baca dari Good News Translation. Dikatakan seperti ini, Proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. Sama-sama kita memproklamasikan, mengklaim bahwa kebesaran Tuhan ada bersama kita. Amin. Saya tahu kadang-kadang kita menghadapi masalah yang kelihatan besar, tapi kita perlu proclaim the Lord's greatness with us. Amin. Kebesaran Tuhan ada bersama kita. Tuhan yang besar ada bersama kita. Kita tidak perlu untuk memperhatikan masalah yang besar, kita perlu mengingat Tuhan yang besar. Waktu kita membesarkan Tuhan, bukan hanya iman kita dikuatkan. Saya percaya kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Daud mengajar membesarkan Tuhan dalam doa dan pujian. Mazmur 34 ayat 2 katakan seperti ini. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud bilang, aku mau memuji Tuhan di segala waktu. Puji-pujian tetap ada dalam mulutku. Ini yang membuat kita melihat Daud bisa bertahan, Daud bisa kuat di tengah seringkali ada masalah, ada tantangan, ada musuh yang mengejar. Bahkan ketika Saul mengejar, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap meninggikan nama Tuhan. Itu yang membuat dia mengingat bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah, daripada tantangan yang dia hadapi. Hari ini setiap kali kita menghadapi masalah yang besar, mulailah doamu dengan memberikan pujian yang besar kepada Tuhan. Engkau layak Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau hebat Tuhan, Engkau perkasa, Engkau yang memberiku kemenangan. Ucapkan pujian-pujian yang membesarkan nama Tuhan. Sehingga kita percaya waktu kita memulai doa kita bukan dengan keluhan, tapi dengan membesarkan nama Tuhan, iman kita bukan hanya dikuatkan, tapi kita pasti mengalami juga banyak kemenangan. Kita tahu dari banyak kisah Daud, salah satunya ya ketika di Ziklag terbakar, kemudian dia justru datang menguatkan hatinya pada Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Itu yang membuat dia akhirnya melangkah dan merebut kembali apa yang hilang. Semua didapatkan, dari yang kecil sampai besar didapatkan kembali. Besarkan nama Tuhan lewat doa dan pujian kita. Jadi memulai doa dan pujian dengan membesarkan Tuhan, bukan dengan keluhan, tapi dengan membesarkan nama Tuhan. Baru kita bawa setiap doa dan harapan kita. Saya percaya ketika kita melakukan itu, kita dikuatkan. Kita dimampukan untuk berani melangkah, untuk berani menghadapi masalah. Karena kita diingatkan bahwa Tuhan kita besar. Lalu membesarkan Tuhan dengan pujian di dalam menghadapi masalah. Membesarkan Tuhan dengan pujian di dalam menghadapi masalah. Ingat kisah Yosafat diserang kerajaan-kerajaan besar. Pasukannya ya kalah kuat dengan musuh yang menyerang Yosafat saat itu. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-22 mengatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah
penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Syir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ketika Yosafat melihat tentara yang kuat, musuh yang lebih kuat, dia tidak segera mengumpulkan senjatanya yang diperlukan untuk menghadapi musuh yang kuat itu, tapi dia datang kepada Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia memutuskan di tengah peperangan meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ketika pujian dinaikkan, Tuhan yang berperang ganti mereka, dan dilakukan oleh Tuhan penghadangan. Saya percaya ketika kita memulai dengan memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita melihat kemenangan terjadi dalam hidup setiap kita. Ketika menghadapi masalah, naikkan pujian terlebih dahulu. Jangan takut untuk menyatakan kebesaran Tuhan di tengah situasi yang sulit. Yosafat menunjukkan berserah di dalam pujian dengan cara membesarkan nama Tuhan, sebab mereka menyanyikan Tuhan baik untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka membesarkan nama Tuhan di tengah pertempuran. Mereka berserah kepada Tuhan, itu bukan kelemahan. Justru itu kekuatan yang membuat Tuhan bekerja dan mereka mengalami kemenangan. Hari ini kalau ada masalah yang besar engkau hadapi, ingat di dalam hatimu, mulai keluar dari perkataanmu, besarkan nama Tuhan di tengah pertempuran. Dan saya percaya Tuhan bersedia, sama seperti di kisah Yosafat, berperang ganti kita. Amin. Dia yang mengalahkan musuh-musuh kita, dan kita yang menerima kemenangan. Seperti Yesus yang naik ke atas kayu salib, menanggung hukuman kita, dan kita yang menerima berkat dari apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Besarkan Tuhan, bukan besarkan masalah. Membesarkan Tuhan membawa keajaiban. Ingat, dari kisah Yosafat saya mengajak kita beranjak. Paulus dan Silas ditangkap, dipukul, didera, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi waktu dipukul, didera, dimasukkan ke dalam penjara, Paulus dan Silas tidak mengasihani diri, tidak memilih untuk mengasihani diri. Tapi apa yang dia pilih? Yuk kita lihat di Kisah Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas menyanyikan pujian, penjara terbuka, rantai-rantai belenggu terbuka. Pujian meninggikan Tuhan, membebaskan kita dari ikatan, dari penjara apapun, penjara sakit penyakit, penjara hutang-hutang, penjara ketergantungan, penjara kebiasaan buruk. Mungkin kita dipenjara oleh hal-hal yang kita ingin lepas dari hal itu. Mulai tinggikan, mulai memuji Tuhan. Jangan mengasihani diri, jangan memilih untuk mengasihani diri, tapi sama seperti Paulus dan Silas. Waktu mereka meninggikan nama Tuhan, mereka dibebaskan. Penjaranya terbuka, belenggunya terlepas. Tapi bukan hanya mereka, orang di sekitar mereka juga diselamatkan. Kita tahu kepala penjara akhirnya diselamatkan. Pujian membesarkan nama Tuhan adalah tanda dari orang beriman. Dalam situasi yang sulit, tetaplah memuji Tuhan. Karena pujian membuka jalan bagi mujizat. Paulus dan Silas mengajar bahwa keadaan sulit adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Keadaan yang sulit di hidupmu adalah kesempatan untuk meninggikan Tuhan dan melihat Tuhan membuka setiap penjara, melepaskan setiap belenggu, dan menyelamatkan bahkan seisi rumah kita, orang-orang di sekitar kita. Kita baca satu ayat Mazmur 45 ayat 3 dikatakan, besarlah Tuhan dan sangat terpuji.
dan kebesarannya tidak terselidiki. Membesarkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan membesarkan masalah, membuat kita punya perspektif cara pandang yang benar dan memampukan kita untuk berani melangkah, bukan sembunyi, berani tampil, bukan melarikan diri. Karena waktu kita membesarkan nama Tuhan, kita ingat tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Tidak ada masalah, tantangan, sakit penyakit, hutang-hutang, apapun itu namanya, sebut, tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Pagi hari ini, di hari yang baru, di hari Senin, I like Monday, kita diingatkan Tuhan kita Tuhan yang besar. Berdoa minta yang besar, datang pada Tuhan yang besar, perkara-perkara yang besar akan kita lakukan bersama Tuhan. Mari kita ambil waktu renungkan firman, tutup mata di mana engkau bisa tutup mata, naikkan syukur, katakan Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, Engkau Tuhan yang layak dimuliakan, Engkau pahlawan kami, Engkau kemenangan kami Tuhan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, terima kasih buat kebenaran-Mu pagi hari ini, kami semua dikuatkan, kami semua dimerdekakan, bahkan kami percaya sebesar apapun tantangan dan masalah kami tidak takut lagi, kami akan melangkah bersama Tuhan, kami percaya Tuhan perang ganti kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang dalam masalah. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, di pagi hari ini, di hari yang baru, kami percaya di perjalanan hidup mereka, Tuhan telah menaruh berkat, menaruh kemudahan, menaruh kasih karunia-Mu, menaruh perkenanan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, Engkau ditinggikan, dimuliakan, sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang agung. Kebesaran Tuhan bersama kita. Boleh tulis responmu atas firman Tuhan pagi hari ini di kolom komentar. Dan biar juga banyak orang diberkati lewat responmu. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau engkau diberkati dengan program Morning with the Word di pagi hari ini, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan mungkin di media sosialmu. Biar bukan cuma kamu doang yang diberkati, tapi banyak orang juga diberkati. Selamat hari Senin. I like Monday. God bless you. See you.